Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada pagi ini lewat renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Selasa 28 Oktober 2025. Firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini terambil dari Yoel 3 ayat 9 sampai pada ayatnya yang ke-16. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur kepadamu atas segala kasih setia Tuhan, penyertaan, perlindungan dan pimpinan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan mengawali pagi yang indah ini yang Tuhan menganugerahkan kepada kami, bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca, renungkan, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yoel 3 ayat 9 sampai pada ayatnya yang ke-16. Bangsa-bangsa ditantang bertempur. Umumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pejuang, hendaklah semua prajurit mendekat dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, "Aku ini pejuang." Datanglah segera, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Turunkanlah, ya Tuhan, pejuang-pejuang-Mu. Biarlah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab tuain sudah masak. Marilah, iriklah, sebab tempat pengirikan anggur sudah penuh. Tempat-tempat penampungan anggur berkelimpahan, sebab banyaklah kejahatan mereka. Banyaklah orang di lembah penentuan. Sungguh sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menyimpan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Langit dan bumi pun berguncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya, benteng bagi orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Renungan kita pada pagi ini diberikan judul Harapan di Lembah Penghakiman. Parannu Jong Lombok Pangraktasan. Hari Tuhan sering kali digambarkan sebagai hari yang besar, dahsyat,
lagi menakutkan. Hari di mana Tuhan datang sebagai hakim, di mana ia akan membalas musuh-musuhnya atau para pemberontak. Sangat jelas dalam bacaan hari ini bahwa bangsa-bangsa diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri mereka berperang. Mereka diminta untuk mengubah alat-alat pertanian mereka menjadi alat perang. Bahkan yang lemah pun diminta untuk turut dalam peperangan. Mereka juga diminta untuk pergi ke lembah Yosafat yang merupakan simbol tempat penghakiman terakhir. Tetapi yang menarik ialah bahwa ternyata ketika mereka tiba di lembah penghakiman, mereka tidak akan menemukan lawan untuk berperang, melainkan diperhadapkan pada penghakiman di mana Allah duduk sebagai hakim. Ini adalah gambaran bahwa bangsa ini nyaris tidak memiliki peluang, bahkan tidak akan ada pertempuran. Di sana semua bangsa akan dihakimi. Yoel 3 memperlihatkan dengan jelas bahwa penghakiman itu nyata dan melebihi dari yang dapat kita bayangkan. Namun, di lembah penghakiman itu terdapat juga harapan. Gambaran itu disampaikan oleh Yoel setelah ia menggambarkan betapa mengerikannya hari itu. Ia menyerukan harapan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, benteng bagi Israel. Di lembah penghakiman itu ternyata ada harapan, yakni Tuhan adalah tempat berlindung. Ini juga mau menegaskan bahwa tidak ada yang dapat diandalkan pada hari penghakiman. Tak ada yang dapat membebaskan kita. Setiap usaha kita tidak lagi berarti. Kita hanya akan selamat ketika kita mengandalkan Tuhan Sang Hakim. Sebab Ia adalah perlindungan kubu pertahanan kita sebagai umatnya. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang Tuhan menghadap hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur atas berkat firman-Mu yang masih boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu memampukan bagi kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Dan lewat semuanya itu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini berada di dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan, mari hadir di dalam kehidupannya, menolong mereka, menyembuhkan mereka, sehingga senantiasa ucapan syukur mereka naikkan kepadamu. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan, yang mungkin pada hari ini ada saudara-saudara kami yang Tuhan mengaruniakan pertambahan usia kepada mereka. Mari Tuhan hadir menyempurnakan sukacita mereka agar senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga mau datang berdoa Tuhan
buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Anugerahkan kekuatan dan kesehatan yang baik, sukacita dan damai sejahtera di dalam menjalani usia-usia indah yang masih Tuhan anugerahkan kepadanya. Sehingga di dalam kehidupannya hanya mengandalkan Tuhan semata-mata. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada pagi ini, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua, mari Tuhan berkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berjalan dengan baik, berkenan di hadapan Tuhan, dan lewat semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami ini Bapa, yang kami bawa kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.